Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah sekalian, dulu ketika saya mendengar dari ustaz saya bahwa nanti di alam kubur, nanti di surga sudah tidak perlu lagi ibadah, sudah tidak perlu lagi salat. Waktu itu ada terbersih, terasa senang. Wah, asik nanti di surga, kalau kita masuk surga nggak perlu salat lagi. Tapi kemudian ketika terus beranjak ilmu, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tambah, kok kemudian berpikir, kok jeleknya ya pikiran saya. Jangan-jangan para bapak ibu juga sama. Ketika dengar dari ustadznya, nggak perlu sholat nanti kalau sudah nyampe ke alam kubur mah. Mungkin jangan-jangan ada perasaan senang, asik nanti di alam kubur nggak usah sholat. Nanti di surga sudah nggak usah sholat. Tapi kemudian saya saat ini bertobat, masya Allah, innalillah, betapa jeleknya pikiran kita kepada sholat. Saking sholat dianggap sebuah problem, sampai sangat senang ketika nanti di alam kubur sudah tidak wajib lagi sholat. Sementara nanti kalau bapak ibu masuk surga, mau masuk surga Pak? Mau nggak? Kok nggak semangat? Mau tidak? Jangan-jangan mau masuk neraka? Ada yang mau masuk neraka? Acungkan tangan. Nggak ada, bukan ibu? Ibu ada yang masuk neraka? Enggak. Oh, enggak ada. Oke. Biasanya ibu yang paling kenceng kalau ditanya, ibu bapak-bapaknya kalau poligami boleh atau tidak? Itu paling ramai, paling kenceng. Boleh atau tidak ibu? Tidak. Biasanya paling kenceng udah poligami ya. Ketika kita masuk surga nanti kita, subhanallah, kemudian saya tuh tersadar betapa kita sangat negatifnya terhadap sholat. Sementara ketika kita nanti di surga, yang kita bayangkan apa? Akan menikah dengan bidadari, akan makan segala buah-buahan. Kenapa itu yang kita pikirkan? Kenapa ketika kita berinteraksi dengan Allah, kenapa ketika kita sowan kepada Allah, ngadehis kepada Allah, kenapa itu dianggap problem oleh kita? Sehingga betapa bahagianya ketika kita mendengar ada ustadz mengatakan nanti di surga sudah tidak perlu lagi ada ibadah. Berarti mindset kita saat ini belum positif terhadap sholat. Padahal ada loh Pak, dalam kisah itu ada sahabat Nabi yang meninggal duluan dan dia punya cita-cita, nanti kalau saya masuk alam kubur pun saya mau tetap sholat. Dan ternyata ada sahabat Nabi yang lain, bukan sahabat top-top begitu, lewat ke kuburan dia, tidak tahu bahwa dia sudah meninggal dan sholat berjamaah dengan orang yang sudah meninggal itu, dan dia tidak tahu bahwa orang itu sudah meninggal. Sholat aja, sholat kayak ketemu biasa gitu. Dan setelah berlalu baru dia tahu orang itu sudah meninggal. Dan tahu tidak Bapak Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau Isra dan Mi'raj, beliau melihat Nabi Musa sedang apa? Di dekat kuburannya itu sedang sholat. Perjumpaannya beliau kepada para nabi dalam posisi para nabi kebanyakan sedang sholat. Bahkan ada seorang waliullah, kekasih Allah, yang kemudian bilang ke Gusti Allah, ya Allah, nanti di surga saya boleh sholat enggak? Kalau di surga saya nggak boleh sholat, udah saya nggak usah masuk surga saja. Pernah nggak kepikiran seperti itu Pak? Itu yang kemudian harus menggugah pikiran dan perasaan kita. Kenapa kita sangat negatif dengan sholat?
Padahal kita ini hidup, dihidupi oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, dan Allah meminta kita untuk melaksanakan sholat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Dia, sebagai bentuk kita ingin berharap rahmat dari Allah dengan salat tersebut, yang dengan rahmat Allah kita bisa dimasukkan ke dalam surga walaupun dengan ibadah yang sangat sederhana dan banyak kekurangannya. Allah meminta kita sholat karena dalam sholat itu adalah merupakan sarana perjumpaan kita dengan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sabar dan sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yakni mereka yang yakin bahwa ketika mereka sholat itu mereka sedang liqa teh berjumpa dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka itu ketika sholat itu sedang kembali kepada Allah. Pertanyaan besar Bapak Ibu yang patut kita renungkan, apakah sampai saat ini kita menganggap sholat ini sebagai masalah? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk sholat, memberikan kita nikmat yang luar biasa, fasilitas yang luar biasa. Kok cuma diminta sholat 5 kali dalam sehari, fardu 5 kali sehari saja, kita masih mempermasalahkan itu. Padahal Allah sudah menjanjikan bagi orang yang mau melaksanakan sholat, ketenangan jiwa akan diperoleh, kedamaian hati akan didapatkan. Kenapa? Karena as-sholatu rohatul mu'mini, sholat itu adalah istirahatnya orang yang beriman. Saya kira semuanya sepakat bahwa break time, waktu istirahat itu penting, dan istirahatnya orang yang beriman adalah ketika mereka melaksanakan sholat. Bisakah kita istirahat ketika sholat? Istirahat dari apa Pak? Istirahat dari apa Bu? Dari pikiran urusan duniawi. Bisakah kita melupakan duniawi ketika kita sholat? Hanya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang luar biasa, yang jumlahnya, fasilitas yang Allah berikan tidak mampu kita hitung jumlahnya, saking sangat banyaknya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa merubah mindset kita. Kita tidak lagi jadikan sholat sebagai masalah, tapi sholat kita jadikan sebagai arena dan sarana perjumpaan dengan Allah, arena dan sarana kita untuk istirahat dari urusan dunia, sehingga setelah sholat kita tenang jiwa ini, pikiran ini, batin ini, dan rasa dekat dengan Allah akan tercipta dalam jiwa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.